Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, pertemuan kali ini Bu Har akan melanjutkan materi tentang statistik, khususnya tentang ukuran letak data, yang mana pada hari ini yang kita bahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, kuartil adalah nilai yang membagi kekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini terdapat 3 buah kuartil atau dinotasikan dengan Hi, yaitu berarti Hi1, Ki2 atau median, dan Ki3 atau kuartil ketiga. Untuk kuartil itu ada 2 bentuk, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, perhatikan sketsa di sini ya, mulai dari X1, kemudian Hi1 itu antara 1/4 N data, kemudian Hi2 itu adalah 2/4 N data atau setengah data atau Ki2 atau median, sedangkan Hi3 atau kuartil ketiga diperoleh dari 3/4 N data. Kemudian ada beberapa kemungkinan di situ ya. Bisa yang pertama berbentuk kuartil untuk banyaknya data N, yang mana N-nya ganjil dan N+1 itu habis dibagi dengan 4. Ada 3 rumus di sini. Kemudian juga kemungkinan kedua untuk kuartil yang banyaknya data N ganjil tidak habis dibagi 4. Ada 3 rumus juga, bisa Anda perhatikan ketiga rumus di sini. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu kuartil untuk bentuk yang banyaknya data N-nya genap dan habis dibagi 4. Rumus yang dipakai ada 3 di sini. Kemudian yang kemungkinan keempat, apabila kuartil untuk banyaknya data N dan N genap dan tidak habis dibagi 4. Ada 3 rumus juga. Dari 1 sampai 4, betul-betul kalian harus mengerti bagaimana cara menentukan rumus Hi1, Hi2, Hi3, dan bagaimana bentuk banyaknya data. Sebagai contoh, ya, untuk contoh data tunggal, ya, berikut ini adalah data panjang jalan di sebuah daerah dalam satuan kilometer. Misalkan 36732. Ditanyakan kuartil dari data panjang jalan tersebut. Maka langkahnya, ya, langkah yang pertama, kita harus mengurutkan data terendah atau terkecil dulu. 2, 3, 5, 6, 7. Datanya di sini tunggal, yaitu ada 5, N-nya 5. Berarti yang ditanyakan kuartil, Ki1 sama dengan 2 ditambah 3/2. Kemudian Hi2 adalah median nilai tengah, berarti di sini 2 langkah. 2 langkah berarti Hi2-nya adalah 5 atau nilai tengah. Sedangkan Hi3-nya adalah 6 ditambah 7/2 sama dengan 6,5. Itu untuk contoh data tunggal. Kemudian untuk data kelompok, kuartil pertama atau disingkat dengan Hi1 itu rumusnya L1 ditambah 1/4 N min sigma F1 per F1 dikalikan C. Median atau Hi2, ya, rumusnya seperti ini. Dan kuartil ketiga atau disebut dengan Hi3, rumusnya seperti ini. Bisa Anda baca sendiri bentuk rumusnya. Sedangkan contoh soalnya, ya, di sini karena tidak dikatakan data kelompok, ya pasti ada rentannya. Misalkan di sini sebuah perusahaan sedang meneliti hasil penjualan dari 20 karyawan pemasarannya.
Data yang didapatkan oleh perusahaan tersebut adalah seperti pada data tabel di bawah ini. Nah, ini dikatakan data kelompok ya. Kemudian untuk berikutnya ya, menyelesaikannya silakan tahapan demi tahapan di sini kamu perhatikan juga ya. Di sini dari data pertama 2, kemudian data kedua menjadi 6. Ini adalah 2 ditambah 4, jumlahnya 6. Kemudian 6 ditambah 6 12, 12 ditambah 4 16, 16 ditambah 3 19, 19 tambah 1 20. Jadi banyaknya observasinya sejumlah 20. Silahkan kamu pahami sampai dengan menentukan jawaban Q, 2, dan seterusnya. Untuk pengertian yang kedua tentang desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Desil juga ada 2, yaitu data tunggal dan data kelompok. Dengan syarat itu tetap diurutkan. Ya. Contoh untuk menentukan desil data tunggal. Perhatikan di sini. Ya. Di sini kalau kita hitung ya, yang ditanyakan tentukan desil ke-8 dari data ini. Ya, maka kita menghitung berapa jumlahnya. Datanya N, ya, pengganti N-nya adalah 16 ya, dari 6, 3, 8 dan seterusnya jumlahnya 16, berarti N-nya 16. Kemudian langkah kedua, data kita urutkan dulu. Kita urutkan dari data terendah sampai data tertinggi atau terbesar. Yang ditanyakan desil ke-8, berarti D8. Ini rumusnya. 8 pengganti N kali N 16 ditambah 1 kali per 10. Jadi setelah kita hitung hasilnya 86. Berarti desil ke-8 atau D8 nilainya 86. Untuk desil data kelompok rumusnya seperti ini. Perhatikan di sini bentuknya ya. Sebagai contoh desil data kelompok nih, perhatikan di sini ya, frekuensi, kemudian cara menjawabnya, frekuensi dari 5 6 ditetap, maka FK frekuensi kumulatifnya 5 tetap 5, kemudian 5 ditambah 6 11, 11 tambah 3 14 dan seterusnya kayak tangkah tadi. Maka di sini kita hitung desil ke-6 karena yang ditanyakan D6 itu nilainya sama dengan 21,9. Kemudian yang terakhir tentang persentil. Persentil yaitu membagi data menjadi 4 buah bagian sama banyak sehingga terdapat 3 buah nilai kuartil. Pada desil data dibagi menjadi 10 sama banyak sehingga ada 9 buah nilai desil. Sedangkan pada persentil data dibagi menjadi 100 sama banyak sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Untuk persentil itu juga sama nanti, yaitu ada persentil data tunggal, rumusnya seperti ini ya. Pernyataan keterangannya I itu adalah bilangan bulat yang kurang dari 100, berarti 1 sampai 99, sedangkan N adalah banyak data. Untuk data kelompok rumusnya seperti ini. Nah, di bawah ini ada keterangan masing-masing, apa itu I, TB, N, FK, FI, dan P.
yaitu panjang. Ketahui sebuah deret data seperti ini. Yang ditanyakan, tentukan persentil ke 75 dan persentil ke 30. Maka langkahnya, ya langkah pertama itu kita tetap mengurutkan data dari terendah sampai data tertinggi atau terbesar. Kemudian langkah kedua, rumusnya yang dipakai yang mana? Apabila persentil ke 75 berarti diurutkan data ke 75 kali 10 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 8,25. Kenapa dibagi 100? Karena persentil. Kemudian untuk persentil 75, maka setelah kita hitung di sini hasilnya 9,25. Sedangkan letak nilai persentil yang ke-30 diurutkan data ke 30 kali 10 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 330 dibagi 100 sama dengan 3,3. Jadi persentil ke 30 hasil akhir sama dengan 5,3. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menerapkan apabila nanti kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kuartil, desil, dan persentil. Di situ di LKS kalian sudah ada beberapa pengertian dan ada beberapa contoh soal untuk lebih memahami materi hari ini. Untuk lebih jelasnya ya, biar kalian betul-betul bisa memahami, tolong kalian lakukan diisi pemantapan yang ada di LKS kalian agar kalian bisa memahami sejauh mana bisa dimengerti materi yang hari ini Bu Har sampaikan. Demikian materi dari Bu Har, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.